Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Dengan kondisi seperti ini, semoga kalian tetap semangat ya. Berhubung kita masih dalam kondisi pandemi, Ibu tidak akan bosan mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, lalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta diusahakan kalian tetap di rumah saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan peran daerah dan tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi tersebut. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Masih mengenai pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kehususan dan keragaman daerah. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, ada prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Ketujuh, prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil menurut Trusdianto Sesung. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintahan pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam rangka negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dapat ditarik kesimpulan dikarenakan
Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas perbantuan berdasarkan pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran PPKN hari ini. Apabila kalian belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Pembelajaran PPKN hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.